Bayangkan ini, setiap kali kau membuka situs itu, mengklik video itu, atau membiarkan dirimu terjerumus ke dalam lorong gelap itu, ada sesuatu yang diam-diam menggerogoti masa depanmu. Bukan hanya waktu yang terbuang, bukan hanya rasa bersalah yang datang setelahnya. Ini lebih dalam. Ini seperti pencuri yang masuk lewat jendela pikiranmu, mengambil sesuatu yang berharga, dan pergi tanpa jejak. Kau bahkan tidak sadar apa yang sudah hilang. Sampai suatu hari kau terbangun dan bertanya, kenapa aku merasa kosong? Konten dewasa, atau apapun yang kau konsumsi secara rahasia, bukan sekadar tontonan. Ia adalah program. Setiap gambar, setiap adegan, setiap detik yang kau tonton, ia membentuk ulang cara otakmu bekerja. Ketika kau terus memapar otakmu dengan konten yang hiperstimulatif, ia mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal yang lebih lambat, lebih dalam, lebih bermakna. Kau pernah merasa tidak bisa fokus membaca buku, tidak tertarik dengan hobi yang dulu kau sukai, sulit menemukan ide-ide orisinal? Itu bukan kebetulan. Itu adalah efek samping dari kebiasaan yang kau anggap hanya sesekali. Bagaimana ia merusak hubunganmu dengan dunia nyata. Konten buatan adalah ilusi. Ia dirancang untuk memberikan kepuasan instan, tanpa usaha, tanpa komitmen. Masalahnya, dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Cinta sejati butuh kesabaran. Kesuksesan butuh perjuangan. Kebahagiaan butuh proses. Tapi otakmu yang sudah kecanduan instant gratification mulai menganggap semua hal di dunia nyata terlalu lambat, terlalu sulit. Kau mulai kehilangan kesabaran dalam percakapan, dalam hubungan, bahkan dalam mengejar mimpimu. Kau mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi lihatlah orang-orang yang terjebak dalam kebiasaan ini selama bertahun-tahun. Mereka seringkali merasa terasing, sulit terhubung dengan orang lain, dan terjebak dalam siklus kesepian yang justru membuat mereka kembali ke kebiasaan buruk itu. Bagaimana ia menggerogoti keyakinan dirimu? Setiap kali kau selesai menonton, ada suara kecil di kepalamu yang berkata, "Kok aku melakukan ini lagi?" Suara itu mungkin samar sekarang, tapi lama-kelamaan ia akan tumbuh menjadi raksasa yang menggerogoti harga dirimu. Kau mulai meragukan dirimu sendiri. Kau merasa lemah, tidak punya kendali. Dan ketika kau tidak percaya pada dirimu sendiri, bagaimana kau bisa membangun hidup yang hebat? Merebut kembali masa depan yang dicuri. Kau sudah tahu bagaimana pencuri ini bekerja. Sekarang inilah saatnya mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Fokusmu, hasratmu, keyakinan dirimu, dan masa depan yang seharusnya bersinar. Langkah pertama, sadar bahwa ini bukan tentang moral, tapi tentang kekuatan pikiran. Banyak orang terjebak dalam rasa bersalah, seolah ini adalah dosa yang tak terampuni. Tapi mari kita lihat dari sudut yang lebih dalam. Ini bukan tentang menjadi orang baik atau orang jahat. Ini tentang siapa yang mengendalikan pikiranmu, kau atau algoritma. Setiap kali kau menyerah pada dorongan itu, kau memberitahu otakmu, "Aku tidak punya kendali." Tapi begitu kau berhasil menahan diri, bahkan untuk sekali saja, kau membuktikan pada dirimu sendiri, "Aku lebih kuat dari ini." Dan itulah awal dari semua perubahan. Buat daftar, kau telah kehilangan apa saja. Tulis semua hal yang terenggut oleh kebiasaan ini. Waktu, energi, hubungan, ide-ide brilian yang tidak pernah tercetus. Setiap kali godaan datang, baca daftar itu. Ingatkan dirimu, "Aku tidak mau kehilangan lebih banyak lagi." Langkah kedua, ganti, jangan cuma berhenti. Otakmu butuh stimulus. Jika kau hanya berusaha menghapus kebiasaan buruk tanpa menggantinya, otakmu akan memberontak. Jadi alihkan energi itu ke sesuatu yang lebih kuat. Contoh pengganti yang lebih baik. Jika biasanya menonton di malam hari, ganti dengan menonton dokumenter sains motivasi atau baca novel fiksi yang memicu imajinasi. Jika biasanya karena bosan, ambil cold shower, lakukan push-up sampai lelah, atau buat mind map untuk proyek yang ingin kau kerjakan. Jika biasanya karena stres, tulis jurnal, meditasi 5 menit, atau berjalan kaki di luar ruangan.
Kuncinya, jangan biarkan otakmu mengasosiasikan kesendirian atau kebosanan dengan kebiasaan lama. Langkah ketiga, bangun kembali sensitivitas pikiranmu. Konten instan membuat segala sesuatu di dunia nyata terasa membosankan. Tapi sebenarnya, dunia ini penuh keajaiban. Kau hanya perlu melatih kembali otakmu untuk merasakannya. Latihan, digital fasting, 1 hari tanpa internet. Pergi ke alam, perhatikan detil kecil, suara angin, tekstur daun, ekspresi orang-orang di sekitarmu, seni yang menantang. Dengarkan musik klasik atau jazz yang kompleks. Tonton film-film berpikir seperti Inception atau The Shawshank Redemption. Latih otakmu untuk menikmati hal-hal yang butuh usaha. Percakapan nyata. Bicaralah dengan seseorang, tidak melalui layar, tapi tatap mata mereka. Dengarkan ceritanya, rasakan energinya. Langkah keempat, temukan makna yang lebih dalam. Kita tidak akan berbicara tentang agama atau ritual, tapi mari akui satu fakta. Manusia butuh makna, dan makna itu tidak akan kau temukan di layar. Apa yang ingin kau capai dalam 5 tahun ke depan? Jika kau bisa meninggalkan satu warisan untuk dunia, apa itu? Apa yang membuatmu benar-benar merasa hidup, bukan sekadar ada? Ketika kau mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kau akan menyadari, aku terlalu berharga untuk membuang waktuku seperti ini. Sadari, hidup yang lebih besar menantimu. Kau mungkin sudah lama terjebak dalam siklus ini, tapi hari ini bisa menjadi hari terakhir kau membiarkan sesuatu yang kecil mengendalikan hidupmu. Kau bukanlah kesalahanmu. Kau adalah potensi yang belum sepenuhnya bangkit. Mulailah dengan satu langkah kecil, satu hari bersih, satu momen di mana kau memilih untuk tidak menyerah, dan perlahan kau akan merasakan sesuatu yang hilang mulai kembali, rasa hormat pada dirimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kau tidak akan mau kembali lagi, karena kau sudah merasakan betapa nikmatnya menjadi seseorang yang benar-benar bebas. Langkah selanjutnya ada di tanganmu, beranikan diri untuk mengambilnya. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.